Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran keempat yang bertajuk Harapan dalam Perjanjian Lama. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, tajuk Sekolah Sabat kita, Harapan dalam Perjanjian Lama. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana anggapan tentang kebangkitan terakhir berlaku pada zaman Perjanjian Lama? Bagaimana harapan tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama membuatkan kita tetap setia kepada Tuhan? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan membahas tajuk-tajuk seperti yang ada di screen kita. Dan ayat-ayat Alkitab seperti yang ada di screen juga pastinya akan membantu kita bila mana kita mempelajari pelajaran atau membaca ayat-ayat ini. Ayat hafalan Ibrani 11 ayat 17 dan 19 mengatakan, "Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali." Pendahuluan Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Harapan Perjanjian Lama didasarkan bukan pada idea Yunani tentang keabadian jiwa secara semula jadi, tetapi pada ajaran Alkitabiah tentang kebangkitan terakhir orang mati. Bagaimanakah mungkin tubuh manusia yang tidak lagi wujud dibakar menjadi abu atau dimusnahkan dengan cara lain, dihidupkan semula? Bagaimanakah seseorang yang telah meninggal dunia, mungkin selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, mendapatkan semula identitinya? Pada zaman Yesus, orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Matius 22-23. Yesus menegur mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Matius 22-29. Jika Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan, bukankah Dia juga memiliki kuasa untuk menghidupkan kita kembali? Minggu ini, kita akan memikirkan bagaimana anggapan tentang kebangkitan terakhir berlaku pada zaman Perjanjian Lama dengan tumpuan khusus pada kenyataan Ayub dari kalangan para pemazmur dan dari Nabi Yesaya dan Daniel. Kita langsung ke tajuk yang pertama. Saya akan melihat Tuhan. Ayub 19:25-27 ayat-ayat dasarnya. Nah, siapa yang akan melihat Yesus? Bagaimanakah kita boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah hidup yang kejam? Ayub 19 ayat 26 katakan, "Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah." Hidup ini tidak adil. Ketika melihat hal ini, terutamanya apabila kita menyaksikan orang yang baik menderita dan orang yang tidak baik makmur. Ayub hidup dalam kesakitan yang mendalam karena penderitaan yang tidak adil yang dia alami. Dia hanya mahu mati, Ayub 3 ayat 11 hingga 13. Tetapi Ayub tahu kematian bukanlah destinasi terakhirnya. Dia masih memiliki iman kepada Tuhan. Dia mengenal penebusnya dan dia yakin bahwa Tuhan akan mengalahkan maut. Ayub 19 ayat 25. Ayub tahu bahwa walaupun tubuhnya akan pudar selepas kematian, dia akan dibangkitkan secara fisikal. Ayub 19:26. Ayub tidak sabar-sabar untuk akhirnya bertemu dengan penebusnya, bersemuka selepas kebangkitannya. "Aku sendiri akan melihat dia dengan mata kepalaku sendiri. Aku dan bukan orang lain. Betapa hati saya merindui dalam diri saya." Ayub 19 ayat 27. Tajuk yang kedua, yaitu dari kuasa kubur. Mazmur 49.
Bagaimana kita boleh diselamatkan dari kubur? Apakah cara yang Anda dapat melihat kebodohan mereka yang mempercayai kekayaan dan pencapaian mereka sendiri untuk selamat? Bagaimanakah pandangan Anda pada salib dapat melindungi Anda daripada terjerumus ke dalam kesilapan yang sama? Firman Tuhan Mazmur 49 ayat 16 katakan, "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku." Selah. Mazmur 49 berbicara mengenai keyakinan palsu oleh orang bodoh yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Orang bodoh berasa selamat berkat harta benda atau kemasyhuran mereka. Mereka pikir mereka akan menikmatinya selama-lamanya. Walau bagaimanapun, kubur akan mengambil segala-galanya daripada mereka. Mereka tidak mempercayai Tuhan, jadi tiada siapa yang akan dapat menebus mereka dan memberi mereka kehidupan selepas kematian. Mereka seperti binatang tanpa pengertian atau tiada makna. Orang bijak tahu bahwa kubur adalah akhir hidup mereka di dunia ini. Walau bagaimanapun, mereka juga tahu bahwa mereka mempunyai seorang penebus yang akan menebus mereka daripada kuasa kubur. Jaminan kehidupan masa depan selepas kematian mengubah perspektif kita tentang kehidupan ini. Ia membolehkan kita menjalani kehidupan tanpa merasa takut, tidak kira masalah di sekeliling kita. Tajuk yang ketiga, dari dasar bumi, Mazmur 71. Apakah yang dimaksudkan oleh pemazmur ketika dia meminta Tuhan untuk membangkitkan dia semula dari dasar bumi? Mazmur 71 ayat 20. Bagaimanakah dengan memberikan tumpuan kepada cara Tuhan telah bersama Anda pada masa lalu? Itu boleh membantu Anda terus maju dalam iman dan percaya walaupun Tuhan kelihatan seperti berada sangat jauh. Mazmur 71 ayat 20 mengatakan, "Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali." Di dalam Mazmur 71, pemazmur mencari keselamatan dan harapan daripada Tuhan sambil dikelilingi oleh musuh dan penuduh palsu yang mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Di tengah-tengah ujiannya, pemazmur itu mendapatkan penghiburan dan jaminan di dalam mengingati bagaimana Tuhan telah menjaganya pada masa yang lalu. Aplikasi untuk kita. Yang pertama, mengingati bahwa Tuhan telah menyokong kita bahkan sebelum kita lahir. Yang kedua, Dia mengajar kita. Tuhan mengajar kita sejak masa muda kita. Ketiga, Tuhan adalah batu karang dan kekuatan kita. Keempat, Dia tidak akan membuang kita di masa tua kita. Dan yang terakhir, dalam kesusahan dan kematian, Tuhan akan menghidupkan kita semula dan akan membangkitkan kita kembali dari jurang maut. Tidak kira berapa umur kita atau masalah yang perlu kita hadapi, harapan kita tidak ditemui dalam kehidupan ini, tetapi dalam kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal bersama Yesus dijamin selepas kita dibangkitkan oleh Tuhan. Tajuk yang keempat, orangmu yang mati akan hidup pula. Yesaya 26 ayat 14 dan 19. Apakah kontras di antara mereka yang binasa selama-lamanya? Dalam Yesaya 26 ayat 14, lihat juga Melaiki 4 ayat 1, dan mereka yang akan menerima kehidupan kekal. Yesaya 26 ayat 19. Apa kontranya ini? Yesaya 26 ayat 14 dan 19. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Kitab Yesaya membentangkan satu perbezaan besar di antara keagungan Tuhan dan kerapuhan kita sebagai manusia. Yesaya 26
membezakan nasib yang berbeza di antara orang jahat dengan orang benar. Pada satu pihak, orang jahat akan kekal mati tanpa dihidupkan semula selepas kematian kedua. Mereka akan dimusnahkan sepenuhnya dan semua ingatan mereka akan lenyap selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 14. Petikan ini menggariskan ajaran bahwa tidak ada jiwa atau roh yang masih hidup selepas kematian. Setiap orang akan dibangkitkan, tetapi tidak semua orang akan hidup selama-lamanya. Yohanes 5 ayat 29. Berikut adalah perbezaan yang dibangkit untuk hidup dan yang dibangkit untuk mati. Kita lihat di skrin saudara, yaitu dibangkitan untuk hidup pada kedatangan kedua. Mereka ini akan dijadikan abadi, memiliki kehidupan kekal, abadi, dan akan hidup selama-lamanya. Dan yang kedua, dibangkitkan untuk mati setelah milenium atau setelah 1000 tahun. Kemudian apa yang terjadi kepada golongan ini? Mereka akan menderita kematian kedua di lautan api. Kemudian mereka tidak akan ada lagi, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Kita semua memiliki kesempatan untuk hidup selamanya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka akan menerimanya. Yohanes 3:16. Percaya pada Yesus, kehidupan kekal kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Tajuk yang kelima, yang terakhir, mereka yang tidur di dalam debu, Daniel 12. Yang menjadi pertanyaan, apakah harapan kebangkitan yang terdapat di dalam tulisan Nabi Daniel yang luar biasa ini? Daniel 12 ayat 2 mengatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Petikan perjanjian lama yang kita perhatikan setakat ini dalam Ayub, Mazmur, dan Yakobus, rata-ratanya berbicara tentang kebangkitan orang benar. Tetapi dalam buku Daniel 12 ini, berbicara tentang kebangkitan kedua-dua orang benar dan yang tidak benar. Apabila Mikael berdiri, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ramai yang akan dibangunkan. Mengapa tidak semua orang? Semua orang benar akan dibangkitkan untuk menerima keabadian pada kedatangan yang kedua. Walau bagaimanapun, orang jahat yang masih hidup akan mati pada saat itu. Orang jahat tidak akan dibangkitkan sehingga akhir milenium. Wahyu 20 ayat 5. Pena inspirasi juga menjelaskan, kuburan akan dibuka dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebahagian untuk mendapat hidup kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Semua orang yang telah mati dalam iman kepada perkabaran malaikat ketiga keluar dari kubur dengan dimuliakan untuk mendengar perjanjian damai Tuhan dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Mereka juga yang menikam dia, Wahyu 1 ayat 7, mereka yang mengejek dan mencemu penderitaan kematian Kristus dan penentang yang paling ganas terhadap kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk melihat Tuhan dalam kemuliaannya dan untuk melihat penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan taat. Kristus mengklaim semua orang sebagai miliknya yang percaya dalam namanya. Kuasa yang menghidupkan dari roh Kristus yang berdiam di dalam tubuh fana mengikat setiap jiwa yang percaya pada Yesus Kristus. Mereka yang percaya pada Yesus adalah suci bagi hatinya, karena hidup mereka tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Perintah akan datang dari pemberi kehidupan. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang
dan bunyi akan melahirkan arwah kembali. Yesaya 26 ayat 19. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan, buku Perjanjian Lama juga menyatakan kebenaran tentang kematian dan kebangkitan. Ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan pertama yang akan menerima hidup kekal, kebangkitan kedua yang akan dihukum atau dimusnahkan. Mari kita tetap setia. Walaupun satu saat nanti kita mati, tetapi pengharapan kita ialah kita akan bangkit bila Tuhan datang kali yang kedua nanti. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.